Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Smart Striker 82. Saya Fajar Budi Utomo akan melanjutkan pembahasan modul 1.3 yang ada pada blog smartstriker82.com, yaitu yang berkaitan dengan pola, barisan, dan deret. Oke, langsung saja kita akan bahas materinya satu persatu. Yang pertama kita akan bahas tentang pola bilangan. Pola bilangan adalah suatu pola atau gambar yang mewakili bilangan dengan aturan tertentu. Contoh, tuliskan urutan bilangan yang menyatakan banyaknya daerah arsiran yang membentuk pola bangun berikut. Kita hitung banyaknya persegi yang diarsir. Pada pola pertama adalah 1, pola kedua di sini ada 2, kemudian pola ketiga ada 4. Kalau kita lanjutkan, pola keempat ada 6. Pola ke-5 ada 9, pola ke-6 ada 12, dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan pola bilangan. Ada beberapa pola bilangan dalam matematika. Yang pertama adalah pola bilangan ganjil. Pola bilangan ganjil sebagai berikut: 1, 3, 5, 7, 9. Nah, di sini selisihnya adalah 2. Kalau kita ingin mencari suku ke N, maka rumusnya adalah 2N minus 1. Contoh, suku yang kelima adalah 9. Kita tinggal masukkan N-nya, kita ganti dengan 5. 2 kali 5, 10 dikurangi 1 adalah 9. Nah, rumus ini berlaku untuk pola bilangan ganjil. Kemudian pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi ini hasil penjumlahan dari pola bilangan ganjil. Misalkan pola pertama 1, kemudian pola kedua 1 tambah 3 adalah 4, pola ketiga diperoleh dari 1 tambah 3 tambah 5 hasilnya 9, pola keempat 16 ini hasil penjumlahan 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7, dan seterusnya. Nah, untuk mencari suku ke N, kita bisa menggunakan rumus N kuadrat. Contoh, misalkan untuk N sama dengan 4, maka 4 kuadrat hasilnya 16. Begitu pula untuk suku yang ke-10, maka pastinya adalah 10 kuadrat adalah 100. Selanjutnya adalah pola bilangan genap. Pola bilangan genap dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Selisihnya 2. Kalau ingin mencari suku ke N, rumusnya adalah 2N. Nah, misalkan suku yang ketiga adalah 6, kita cek 2 kali 3 adalah 6. Jadi rumus ini berlaku untuk bilangan genap. Pola bilangan persegi panjang itu merupakan hasil penjumlahan dari pola bilangan genap. Contoh, bilangan pertama 2, kemudian pola yang kedua 2 tambah 4, 6. Kemudian pola yang ketiga 12 ini diperoleh dari 2 tambah 4 tambah 6. Begitu pula 20 diperoleh dari 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8, dan seterusnya. Nah, pola bilangan persegi panjang rumusnya adalah N kali N plus 1. Oke, kita misalkan untuk N-nya sama dengan 5, atau pola kelima hasilnya 30, kita cek apakah benar atau tidak. 5 dikali 5 tambah 1, 6, 5 kali 6 adalah 30. Jadi rumus ini berlaku untuk pola bilangan persegi panjang. Kemudian pola bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selisihnya 1. Pastinya rumus untuk suku ke N adalah N itu sendiri. Nah, sedangkan pola bilangan segitiga itu hasil penjumlahan dari pola bilangan asli. 1 tambah 2, 3. 6 ini diperoleh dari 1 tambah 2 tambah 3. Kemudian 10 diperoleh dari 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4, dan seterusnya. Nah, rumus untuk pola bilangan segitiga itu setengah dari pola bilangan persegi panjang. Jadi kalau kita kali setengah, setengah kali 2 adalah 1, setengah kali 6 adalah 3, setengah kali 12 adalah 6, setengah kali 20 adalah 10, dan seterusnya. Jadi rumusnya adalah N kali N plus 1 dibagi 2, atau setengah kali N kali N plus 1. Nah, selanjutnya untuk pola bilangan segitiga Pascal, itu bentuknya seperti ini, hasil penjumlahan dari dua bilangan di atasnya, 1, 1, 1, ini selalu 1 yang pinggir-pinggirnya ini, kemudian 2 ini diperoleh dari hasil penjumlahan bilangan di atasnya, 1 tambah 1, 2. 3 ini diperoleh dari 1 tambah 2, 3. Kemudian 10 ini diperoleh dari 4 tambah 6, dan seterusnya. Nah, ini rumus pola segitiga Pascal. Nah, sedangkan rumus jumlah bilangan pada baris ke N,
segitiga Pascal dirumuskan dengan 2 pangkat n-1. Contoh misalkan, kita lihat segitiga Pascal ini pada baris keempat, 1, ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Baris keempat bilangannya adalah 1, 3, 3, 1. Kalau dijumlahkan 1 tambah 3, 4, 4 tambah 3, 7, tambah 1, 8. 8 ya. Jadi kita bisa masukkan ke sini 2 pangkat 4 dikurangi 1 atau 2 pangkat 3 juga hasilnya 8. Jadi ini berlaku untuk mencari jumlah bilangan pada baris ke n segitiga Pascal. Dan yang terakhir adalah pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci ini hasil penjumlahan 2 pola di depannya. 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 2 tambah 3, 5. 3 tambah 5, 8. Kemudian 5 tambah 8, 13, dan seterusnya. Oke, itu seputar pola-pola bilangan yang biasanya dimunculkan pada soal-soal. Oke, kita akan lihat soal-soal latihan yang berkaitan dengan pola bilangan. Soal nomor 14. Perhatikan pola berikut. Ini pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Zainal menyusun kelereng dalam petak-petak persegi membentuk suatu pola seperti gambar. Pertanyaannya, banyak kelereng pada pola ketujuh adalah. Oke, silakan kalian coba terlebih dahulu, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, ini pembahasannya. Pola yang terjadi adalah pola segitiga, di mana bedanya adalah bilangan asli. Kita lihat pola pertama adalah 1, kemudian 3, 6, 10. Nah, ini ditambah 2, ditambah 3, ditambah 4, selanjutnya ditambah 5, ditambah 6, ditambah 7, tambah 8, dan seterusnya. Nah, pada pola ketujuh adalah kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 28 kelereng. Oke, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu barisan aritmatik. Barisan aritmatika merupakan barisan yang memiliki selisih yang tetap. Jadi, selisih itu beda antara suku pertama dan suku kedua, dan suku kedua dengan suku 3, dan seterusnya. Nah, ini selisihnya atau bedanya tetap. Contoh, ini suku pertama adalah A, maka suku kedua itu ditambah B. Jadi A plus B. Kalau suku ketiga tambah B lagi, jadi A plus 2B. Suku keempat ditambah B lagi, A plus 3B, dan seterusnya. Kalau kita lihat, di sini 2, di sini B-nya 1, di sini 1, di sini B-nya 0, di sini 3, di sini B-nya 2, ini 4, B-nya 3. Selalu selisih 1, sehingga rumus suku ke N dirumuskan A ditambah N-1 kali B. Nah, ini rumus untuk suku ke N barisan aritmatika. Nah, diketahui UN itu suku ke N, di mana N bilangan asli, 1, 2, 3, dan seterusnya. A ini merupakan suku pertama, B ini beda atau selisih. Diperoleh dari suku setelahnya dikurangi suku sebelumnya. Oke, misalkan, tentukan suku ke-50 dari barisan 4, 7, 10, 13. Kita ketahui A-nya 4, kemudian bedanya 7 dikurangi 4, 3. Yang ditanyakan adalah suku ke-50, berarti N-nya 50. Sehingga U50 rumusnya adalah A-nya 4, ditambah N-1, berarti 50 kurangi 1, 49, dikalikan B-nya 3. Hasilnya adalah 151. Oke, kita akan lihat soal-soalnya. Rumus suku ke N dari barisan bilangan 21, 26, 31, 36, dan seterusnya adalah, nah, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Kita tahu bahwa A-nya 21, kemudian bedanya 5, B-nya 5. Rumus untuk suku ke N adalah A plus N-1 kali B. A-nya 21 ditambah N-1 kali B-nya 5. Kemudian kita distributifkan 5 kali N, 5N, 5 kali N-1, N-5. Nah, kita peroleh rumus suku ke N atau UN adalah 5N ditambah 16. Nah, kita bisa menggunakan cara banter seperti ini. Rumusnya adalah BN ditambah A min B. Jadi, B-nya ini merupakan bedanya atau kelipatan dari barisan bilangan tersebut. BN ditambah A min B. A-nya itu bilangan pertama, B itu selisihnya. Jadi kalau seperti ini B-nya 5, maka 5N, kemudian A dikurangi B, 16. Jadi rumus suku ke N-nya adalah 5N ditambah 16. Oke, kita lihat soal selanjutnya.
Berarti kan pola pada gambar berikut ini merupakan batang korek api yang disusun menjadi bentuk seperti ini. Pertanyaannya, banyak batang korek api untuk membuat pola ketiga dua adalah, oke, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Pola batang korek api yang pertama adalah 3, kemudian yang kedua ada 7 ya, 3 ditambah 1, 2, 3, 4 berarti 7. Kemudian selanjutnya 11, jadi ini 7 ditambah 4, 1, 2, 3, 4 itu 11. Selanjutnya selalu ditambah 4, 15 dan seterusnya. Berarti di sini hanya diketahui 3, bedanya itu 4. Maka kita bisa gunakan rumus UN A ditambah N-1 kali B. Yang ditanyakan adalah pola ketiga 2, berarti U32. Hanya di sini 3, kemudian 32 dikurangi 1 adalah 31 dikali B-nya 4. Maka kita peroleh 3 tambah 1, 24, hasilnya adalah 127. Oke, kita akan lanjutkan soal berikutnya. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan U2 sama dengan 6 dan U7 adalah 31. Pertanyaannya suku ke-40 adalah, nah di sini barisannya tidak diketahui secara urut. Di sini diketahui suku kedua 6. Jadi suku pertama nggak tahu, suku kedua 6, kemudian suku ketiga nggak tahu, suku keempat nggak tahu, suku kelima nggak tahu, suku keenam nggak tahu, suku ketujuh 31. Nah, pertanyaannya suku ke-40 adalah, nah, silakan kalian coba terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Suku ke-7, maka rumusnya adalah A plus 6B sama dengan 31, karena selisihnya 1. Berarti kalau suku kedua, A plus 1B atau A plus B sama dengan 6. Nah, ini diketahui dari soal. Selanjutnya, kita langsung kurangkan, kita dapatkan A dengan A dikurangi HB, 6B dikurangi B, 5B sama dengan 25. Sehingga kita peroleh B-nya sama dengan 5. Nah, untuk B sama dengan 5, kita gantikan ke sini. Maka kita peroleh A ditambah 5 sama dengan 6. Maka A-nya sama dengan 1. Jadi suku ke-40 itu sama dengan A ditambah 39B. A-nya 1, B-nya 5, maka hasilnya adalah 196. Oke, itu pembahasan yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Selanjutnya kita akan bahas yang berkaitan dengan deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Jadi kalau deret itu hasil penjumlahan dari suku-suku U1 ditambah U2 ditambah U3 dan seterusnya sampai UN. Nah, kalau suku pertama A, suku kedua berarti A plus B, suku ketiga A plus 2B, dan seterusnya sampai suku ke N adalah A plus N min 1B. Nah, kalau kita buktikan, nanti kita peroleh rumus suku ke N itu adalah N per 2 dikalikan A plus UN. Ini rumus untuk suku ke N, atau kalian bisa gunakan rumus ini. N per 2 kali 2A plus N min 1B. Oke, untuk pembuktian rumus ini silakan kalian cari di buku paket kalian. Nah, itu akan dijelaskan secara detail dari mana rumus ini diperoleh. Oke, di sini diketahui bahwa Sn merupakan jumlah n suku pertama, di mana n-nya itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Un ini suku ke n, A suku pertama, B itu beda atau selisih. Contoh, tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan 2 tambah 5 tambah 8 dan seterusnya. Kita ketahui A-nya 2, B-nya 5 dikurangi 2, 3, N-nya 100. Sehingga S100 atau jumlah 100 suku yang pertama kita bisa gunakan rumus ini ya. Jadi S100 sama dengan 100 dibagi 2 dikali 2 kali A. A-nya 2 berarti 2 kali 2 ditambah N-1 karena ini 100 berarti 99 dikalikan B-nya 3. Kalau kalian hitung akan ketemu 15.050. Itu materi yang berkaitan dengan deret aritmatika. Selanjutnya kita akan selesaikan soal-soal yang ada pada modul tersebut. Oke, ini soal yang pertama, soal nomor 16. Pada bulan Januari 2005, Arman mulai menyimpan uang sebesar 50.000. Bulan Februari sebesar 55.000, bulan Maret sebesar 60.000, dan seterusnya selalu bertambah 5.000 dari bulan sebelumnya. Total uang yang disimpan Arman hingga bulan Maret 2006 adalah, oke, silakan kalian coba terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Nah,
Mulai dari bulan Januari 2005 sampai dengan Maret 2006 itu ada 15 bulan. Berarti kita bisa tuliskan polanya 50. Nah, di sini 50 dalam ribuan ya. 50.000, 55.000, 60.000 dan seterusnya. Ini dalam ribuan. Jadi saya singkat seperti ini. Kemudian kita cari menggunakan cara banter ya. B-nya 5, kemudian 50 kurangi 5, 45. Jadi UN sama dengan 5N ditambah 45. Maka kita peroleh suku yang ke-15 sama dengan 5 kali 15 ditambah 45, hasilnya adalah 120. Maka kalau yang ditanyakan jumlah uang yang disimpan Arman hingga bulan Maret, berarti pembahasannya berkaitan dengan deret. Jadi S15 atau SN sama dengan A plus UN per 2 kali N. Kalau S15 berarti suku pertama 50 ditambah suku terakhir atau suku ke-15 120 dibagi 2 dikalikan N-nya 15 sehingga diperoleh 1275 dalam ribuan, sehingga hasilnya adalah 1.275.000. Oke, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe biar materi ini bermanfaat untuk yang lain juga. Oke, kita lanjut bahasan tentang barisan geometri. Barisan geometri adalah barisan yang memiliki rasio atau pembagi tetap. Oke, misalkan suku pertama A, maka suku kedua itu aturannya kita kalikan dengan rasio atau kita kalikan dengan R, jadinya AR. Kemudian kita kalikan R lagi, suku ketiga AR pangkat 2. Kemudian kita kalikan R lagi, U4 adalah AR pangkat 4. Nah, kalau kita lihat polanya, suku pertama R-nya belum ada, suku kedua R-nya pangkat 1, suku ketiga R-nya pangkat 2, suku keempat R-nya pangkat 3. Nah, setiap suku itu pasti selisihnya 1 berkaitan dengan R pangkatnya ya. Jadi kalau misalkan UN, maka rumusnya adalah A kali R pangkat N min 1. Jadi rumus suku ke N barisan geometri adalah UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Biar mudah, ini kita singkat dengan ARNI. Oke, keterangan UN di sini adalah suku ke N, di mana N bilangan asli mulai dari 1, 2, 3, A suku pertama. Dan R ini merupakan rasio atau pembagi diperoleh dari suku setelahnya dibagi dengan suku sebelumnya. Oke, kita akan lihat contohnya. Tentukan suku ke-7 dari barisan 2, 6, 18, dan seterusnya. Oke, kita ketahui bahwa A-nya sama dengan 2. Kemudian rasionya tinggal dibagi saja, 6 bagi 2, 3. Kemudian yang ditanyakan suku ke-7 atau N sama dengan 7. Maka untuk mencari suku ke-7, kita bisa menggunakan rumus ini. A-nya di sini 2 dikali R-nya 3, berarti 3 pangkat N-1, N-nya 7 dikurangi 1, 6. Jadi 2 kali 3 pangkat 6, 729 adalah 1458. Oke, kita akan coba menyelesaikan soal-soal yang ada pada modul menggunakan konsep tersebut. Rumus suku ke N dari barisan bilangan 16, 32, 64, 128, dan seterusnya adalah, oke, silakan kalian kerjakan terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Diketahui suku pertama adalah 16, rasionya 32 dibagi 16, 2. Kemudian UN rumusnya A kali R pangkat N-1, A-nya di sini 16, kemudian rasionya 2 pangkat N-1. Nah, anak-anak, ketika hasilnya seperti ini, maka kita manipulasi agar sesuai dengan jawaban yang ada. 16 kita ubah menjadi 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat N-1. Ingat sifat bilangan berpangkat, A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi kita peroleh 2 pangkat 4 ditambah N dikurangi 1. Sehingga kita peroleh 2 pangkat N ditambah 4 kurangi 1, 3. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Suku kedua dan keempat suatu barisan geometri adalah 6 dan 24. Suku ke-10 barisan tersebut adalah, nah ini juga sama dengan soal yang ada pada barisan aritmatika. Jadi suku pertama tidak diketahui, suku kedua 6, suku ketiga nggak diketahui, suku keempat 24, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah suku ke-10. Oke, silakan kalian coba terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut.
Suku yang keempat adalah A kali R pangkat 3. Ini selisihnya 1. Diketahui 24. Kemudian suku kedua adalah A kali R pangkat 1. Ini nilainya sama dengan 6. Nah, kemudian kita bagi ya antara persamaan yang pertama dan yang kedua. Kita bagi, maka A dengan A bisa kita sederhanakan. R pangkat 3 dengan R pangkat 1 jadinya R pangkat 2. 24 dibagi 6 hasilnya 4. R kuadrat sama dengan 4, maka R-nya sama dengan 2. Nah, kita masukkan R-nya ke persamaan ini. R-nya sama dengan 2, berarti A dikali 2 atau 2A sama dengan 6, sehingga A-nya sama dengan 3. Jadi U10 rumusnya adalah A kali R pangkat 9. A-nya 3, R-nya 2, pangkat 9. Sama dengan 3 kali 512 sama dengan 1536. Oke, kita akan lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 20, tiap 10 tahun jumlah penduduk pada sebuah kota bertambah menjadi 2 kali lipat dari jumlah semula. Menurut perkiraan, pada tahun 2015 ini penduduk kota tersebut akan mencapai 32 juta orang. Ini berarti bahwa pada tahun 1965 jumlah penduduk kota itu baru mencapai berapa orang? Oke, silakan kalian coba terlebih dahulu, nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Tahun 2015 itu 32 juta. Nah, yang ditanyakan adalah 1965. Nah, kita lihat bahwa penduduknya itu tiap 10 tahun itu bertambah 2 kali lipat. Berarti kita akan kurangi setiap 10 tahun 2015, 2005, 95, 85, 75, 65. Nah, setiap tahun itu berkembang 2 kali lipatnya. Jadi kita bisa menggunakan pembagian biasa 32 ke sini, berarti sebelumnya kita bagi 2 atau kita kali setengah, 16, kemudian kita bagi 2 lagi 8, selanjutnya 4, sini 2, sini 1. Jadi pada tahun 1965 penduduk kota itu baru mencapai 1 juta orang. Oke, kita akan lihat materi terakhir. Materi yang terakhir adalah deret geometri. Deret geometri ini adalah jumlah suku-suku pada barisan geometri. Jadi SN di sini berarti hasil penjumlahan dari suku-suku pada barisan geometri U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai UN. Nah, di sini suku pertama A, suku kedua AR, suku ketiga AR kuadrat dan seterusnya sampai suku ke N adalah AR pangkat N-1. Oke, jadi rumus suku ke N deret aritmatika adalah SN sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. Di sini syaratnya R-nya lebih besar dari 1. Atau SN sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Jadi ini tinggal ditukar saja posisinya. Kemudian R-nya ini terletak antara 0 sampai 1. Atau R-nya ini merupakan bilangan pecahan. Nah, untuk pembuktiannya silakan kalian lihat di buku paket. Keterangan SN itu merupakan jumlah N suku pertama, N-nya mulai 1, 2, 3, dan seterusnya, sedangkan UN adalah suku ke N. A, suku pertama, R rasio. Oke, kita akan lihat contoh soalnya. Nah, ini soal tambahan karena tidak ada di modulnya. Hasil penjumlahan dari 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27 tambah dan seterusnya tambah 729 tambah 2187 sama dengan berapa? Oke, silakan kalian coba terlebih dahulu. Oke, pembahasannya sebagai berikut. Di sini diketahui A sama dengan 1. Kemudian rasionya kita bisa bagi aja 3 bagi 1 3. Kemudian di sini diketahui UN 2187, maka kita bisa mencari N. Nah, di sini UN-nya 2187, A-nya 1, R-nya 3 pangkat N-1. 3 pangkat N-1 kali 1 hasilnya tetap 3 pangkat N-1. 2187 kita bisa ubah menjadi 3 pangkat 7. Sehingga dapat kita simpulkan pangkatnya ini sama, N-1 sama dengan 7. Jadi N-nya sama dengan 8. Kemudian kita masukkan ke rumus karena N-nya 8, bukan bilangan pecahan, maka rumus yang kita gunakan adalah SN sama dengan A kali R pangkat N-1 per R-1. A-nya 1, R-nya 3, 3 pangkat 8 dikurangi 1 per 3 dikurangi 1. 6561 kurangi 1 per 2 atau sama dengan 3280.
Oke anak-anak, saya rasa cukup dulu pembahasan kita, pembahasan yang sangat panjang sekali, sangat padat. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.